Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Gusti. Jadi kami di sini akan mempresentasikan terkait proyek akhir OOP kami. Kami mengambil topik digital UMKM dan memilih judul Bookstore Apps. Jadi ini adalah tim kami, saya sendiri Hadat Al-Akbar dan juga terdapat Atailah dan Rivaldi. Nah, ini adalah isi konten yang akan kami jelaskan. Jadi, ada latar belakang, kemudian ada kelas diagram, kemudian ada inheritance, polymorphism, generic class, dan generic method, kemudian GUI, dan kita akan mensimulasikan aplikasinya. Untuk latar belakang, pada era digital sekarang ini, aplikasi berbasis software untuk jual beli barang sudah menjadi hal yang umum. Software CBL, book e-commerce, dapat mempermudah penjualan dan pembelian dalam melakukan manajemen data serta melakukan pembelian buku. Bookstore ini dibuat dengan bahasa Java karena bahasa pemrograman banyak digunakan dalam perkembangan software. Oleh karena itu, membuat program aplikasi jual beli buku dan e-book menggunakan Java sangat tepat. Aplikasi ini akan memiliki dua halaman utama, yaitu customer page dan admin page. Customer page digunakan untuk melakukan order buku atau e-book, sementara admin page digunakan untuk mengelola transaksi dan mengatur stok buku dan e-book. Dengan adanya halaman terpisah ini, diharapkan proses jual beli buku dan e-book dapat berjalan dengan lebih efisien dan terorganisir. Jadi, program CBL e-book e-commerce menggunakan Java memiliki banyak kelebihan seperti manajemen buku lebih terorganisir, memiliki kemudahan dalam berinteraksi dan data lebih aman. Dengan adanya halaman customer dan admin, proses jual beli buku dan e-book juga dapat berjalan dengan lebih baik. Lanjut, ini adalah kelas diagram. Jadi kami mempunyai 11 kelas dalam program OOP yang kami buat. Jadi di sini terdapat kelas e-book, kemudian kelas 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 buku, kemudian kelas buku ini di inheritance atau diwarisi sifatnya oleh kelas book novel dan kelas e-book. Lalu terdapat kelas release data dan juga release e-book. Ini dalam kelas ini dia akan berhubungan dengan kelas book novel dan juga kelas e-book. Kemudian pada kelas user dan release user, di sini terdapat ada hubungan antara release user dan juga user. Kemudian pada kelas transaksi dan transaksi e-book, di sini juga berhubungan dengan release trans dan juga release trans e-book. Untuk inheritance-nya, kode di atas adalah contoh dari kelas e-book. Book novel dan e-book yang menggunakan generik. Kelas e-book adalah kelas induk yang berisi atribut dan metode untuk menciptakan buku. Kelas book novel adalah subkelas dari book yang mengatur buku novel. Kelas ini memiliki atribut dan metode tambahan yaitu stok. Kelas e-book adalah subkelas dari book yang mengatur buku digital. Kelas ini memiliki atribut dan metode tambahan yang yaitu format dan size. Polimorfisme. Polimorfisme adalah konsep yang mengizinkan sebuah objek untuk menyamar sebagai objek lainnya. Dalam contoh di samping, kita memiliki dua kelas yang berbeda, book novel dan e-book, yang mewarisi dari kelas book. Kedua kelas ini menyediakan metode yang berbeda untuk mengakses informasi. Artinya, kita dapat menggunakan polimorfisme untuk memanggil metode dari kedua kelas ini dengan menggunakan objek book. Generic class dan method itu bisa dikatakan generic class dan generic method itu adalah kelas dan metode yang menggunakan tipe data yang generik, yang dimana dia memiliki tipe data yang generik itu, yang dimana dia bisa digunakan lagi gitu, gampangannya. Contoh dari di atas ini ada kelas, ada kalau
kelas ini ada kelas transaction ebook sama transaction yang bertipe data generik. Untuk metodenya itu di sebelahnya itu juga ada. Jadi dalam transaction ini, kelas tersebut menggunakan 4 tipe data generik, yaitu A, B, C, dan D. Dan kelas transaction ebook menggunakan 4 tipe data yang generik juga, yaitu A, B, C, dan D. Kedua kelas di atas memiliki metode dengan tipe data generik dalam kelas transaction-nya, yang sudah saya sebutkan tadi, di mana transaction ebook ini memiliki 4 metode getter dan setter dengan tipe data generik juga A, B, C, dan D. Next. Dan selanjutnya ini adalah tampilan GUI dari aplikasi kita. Yang pertama ini ada login page yang di mana dia berfungsi untuk di mana user bisa login menggunakan akunnya dia sendiri. Di sini kita bisa register atau kalau udah punya akun kita bisa langsung login. Di sini juga bisa membedakan antara pengguna biasa atau user biasa dan juga admin. Nanti akan tergantung dari akunnya itu sendiri. Untuk berikutnya itu ada grafik UI dari transaction list yang dimana ini tampilan dari admin kalau sudah login. Dimana ini ada list-list transaksi yang sudah pernah terjadi. Next. Berikutnya ada transaction editor. Di sini kalau misalkan ada kesalahan atau ingin merubah sebuah data dari transaction ini, kita bisa ubah langsung dari sini. Berikutnya ini di mana admin membuat bukunya sendiri, yaitu namanya book grade. Nanti di sini kita inputkan title, autornya, stoknya, dan juga lain-lainnya juga nanti bakalan diisinya di sini. Nah, next. Dan berikutnya ini sebenarnya tampilan dari customer, di mana kalau misalnya kita login customer nanti bakalan diarahkan ke sini, yang di mana user bisa menginputkan ID-nya terlebih dahulu dan juga menginputkan quantity yang dibutuhkan. Silakan nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Mungkin di next dulu. Dan ini kalau misalkan selesai kita pesan, nanti akan ditampilkan semacam invoice gitu, di mana user bisa ngelihat dan kembali ke halaman utama lagi. Oke, jadi ini adalah login page dan ini register page. Kita mencoba buat nge-register. Nah, kemudian kita login as Akbar. Nah, di sini terlihat kita login sebagai customer page. Lalu kita mencoba mensimulasi untuk mengorder buku dengan ID 1 dengan quantity 2. Kemudian kita payment. Nah, ini merupakan invoice. Kemudian kita coba buat order ebook. Dan kita memasukkan ID 2. Kemudian kita cek dulu bukunya, ebooknya. Kemudian masuk ke halaman invoice-nya. Kemudian kita akan logout dan login as admin untuk mengecek apakah transaksi Akbar tadi masuk. Ternyata di sini terlihat Akbar masuk dalam transaksi ebook dan book juga. Kemudian kita bisa edit transaksinya. Misalkan kuantitinya kita update jadi 3. Jadi terlihat kuantitinya jadi 3. Kemudian di buku kita bisa meng-create dan kita mencoba mensimulasikan untuk membuat buku. Setelah diisi kita bisa langsung submit. Nah, maka langsung muncul di ID ke-11, novel ke-11. Kemudian kita bisa edit, misalkan mau ganti title-nya, kemudian kita save dan bisa langsung keganti. Kemudian kita juga bisa delete, maka data tersebut akan terhapus. Ebook juga sama, kita juga bisa create ebook. Kita akan submit, kemudian datanya langsung muncul dan kita bisa langsung edit. Misalkan edit title, kemudian kita save dan title-nya akan berubah. Kemudian kita bisa hapus datanya, maka datanya akan terhapus dan kita bisa logout. Maka program akan selesai.
Mungkin sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.